Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Taib. Alhamdulillah kita ketemu lagi di materi bahasa Arab. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat selalu. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan gramatikal atau tarkib tentang kata ganti kepunyaan. Oke teman-teman, masih ingat kemarin kata ganti kepunyaan ada apa saja? Kita simak penjelasannya di slide berikut ini. Ya, kata ganti kepunyaan. Ya di bahasa Inggris juga sudah dibahas kayak my, yours, his, ya dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat kata ganti kepunyaan dalam bahasa Arab. Nah, ini ada 5 kata ganti yang menjelaskan tentang kepunyaan atau kepemilikan. Ada kata ganti kepunyaan untuk dia laki-laki. Maka kita gunakan who. Ya, jadi who, kitabuhu, qalamuhu, kurrosatuhu dan lain sebagainya itu menunjukkan bahwasanya itu adalah milik dia atau kepunyaan dia tapi untuk laki-laki. Kemudian ada juga untuk dia perempuan. Nah, ini kita menggunakannya adalah ha. Contoh, kitabuha, qalamuha, kurrosatuha dan lain sebagainya. Nah, ini menandakan ini menunjukkan kata ganti kepunyaan untuk dia perempuan, ya. Kemudian berikutnya untuk kata ganti kepunyaan yaitu kamu untuk laki-laki. Nah, ini kata ganti kepunyaan kamu laki-laki kita menggunakan ka, ya. Kita buka, kola muka, kurosatuka dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk kamu perempuan, nah kata ganti untuk kamu perempuan kita menggunakan ki. Kola muki, kita buki, kurosatuki dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kata ganti kepunyaan untuk saya. Saya ini bisa saya, bisa laki, bisa perempuan dan lain sebagainya. Maka kita gunakan untuk i. Ya, kita gunakan i. Ya, sukun sebelumnya huruf berharokat kasrah. Oke, teman-teman untuk penjelasan lebih lanjut kita lihat pembahasan pada contoh pada kalimat berikut ini. Yang pertama untuk kata ganti kepunyaan saya. Nah, ini kita menggunakan i, ya. Ya, sukun sebelumnya huruf berharokat kasrah. Nah, ini kita ganti kepunyaan untuk saya. Ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Contohnya di sini ada kata ismun. Ada kata apa? Ismun. Yang artinya nama. Nah, ini kemarin sudah kita bahas. Nah, untuk lebih jelas lagi teman-teman, gimana sih cara penggunaannya kata ismun digunakan ditambahkan dengan kata ganti punyaan untuk saya. Cara yang pertama, ismun ini harokat atau tanda baca pada kata ismun di huruf harokat terakhirnya. Di situ kita hilangkan dulu. Di situ kata ismun harokatnya adalah dhammatain atau tanwin un. Nah, ini kita hilangkan, ya. Kemudian setelah itu apa?
Setelah kita hilangkan, nah ini kita tambahkan kata ganti kepunyaan saya. Ya, kita tambahkan iya sukun dan hurufnya berharokat kasroh. Jadi yang domatain di atas mim tadi, ya, atau huruf terakhir tadi kita ganti dengan kasroh. Setelah dihilangkan domatainnya atau tanwinnya kita ganti dengan kasroh. Kemudian setelahnya kita tambahkan iya sukun. Nah, ini kita sambung tulisannya jadi seperti ini. Ismi, ya. Nah, jadi ini. Jadi seperti ismi, ismun, nama, ismi, nama saya atau namaku, ya teman-teman. Jadi itu. Jadi yang pertama teman-teman hilangkan harokatnya, ya harokat tanwinnya, kemudian digantikan dengan kasroh, tambahkan iya sukun. Ini cara penggunaan pada kata ganti kepunyaan saya atau milik saya. Next. Nah, sekarang kita lihat lagi masih tentang kata ganti kepunyaan saya, tapi yang ini kita gunakan untuk kata yang dalam bentuk muannas ya teman-teman. Suratun. Nah, ini ada tak marbutonya. Nah, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwasanya kalimat atau kata yang di ujungnya ada tak marbuto ini merupakan kata yang muannas. Kalau tadi ismun kata yang muzakkar. Nah, sekarang bagaimana kalau katanya ini ada tak marbutonya di ujung atau dalam bentuk muannas? Nah, surah ini yang pertama artinya gambar. Caranya sama seperti tadi kata ismun. Caranya harokat atau tanda baca pada huruf terakhir. Huruf terakhir di sini adalah ta atau tak marbuto. Ini kita hilangkan dulu, ya. Tanwinnya kita hilangkan, teman-teman. Nah, ini kita hilangkan. Kemudian yang berikutnya, tak yang bulatnya tadi atau tak marbutoh, kita rubah menjadi tak taknis atau tak yang panjang. Ya, tak yang bulatnya kita rubah menjadi tak yang panjang atau tak marbutohnya kita rubah menjadi tak taknis. Kemudian dalam penggunaan kata ganti kepunyaan saya sama seperti yang tadi. Setelah harokatnya pada huruf terakhir, ya, kita hilangkan, kita ganti dengan harokatnya menjadi harokat kasroh. Jadi apa? Harokat kasroh. Kemudian kita tambahkan ya sukun. Terus gimana cara nyambungannya? Nah, cara sambungannya tulisannya menjadi seperti ini. Suroti, ya. Surotun gambar, suroti gambar saya atau gambarku. Nah, teman-teman perhatikan lagi caranya. Kalau untuk kata yang ini sama. Yang pertama harokatnya atau tanda bacanya pada huruf terakhir kita hilangkan. Kemudian kita ganti harokatnya menjadi harokat kasrah dan kita tambahkan ya sukun. Nah, ini cara penggunaan kata ganti kepunyaan milik saya. Lihat teman-teman, pahami baik-baik ya. Oke, selanjutnya. Sekarang kita bahas penggunaan kata ganti kepunyaan untuk kamu laki-laki. Nah, ini kita menggunakan K pada ujung kalimatnya. Nah, sekarang kita lihat dulu cara penggunaannya pada kata yang muzakkar. Ya, pada ismun. Ini juga pertemuan yang lalu sudah kita bahas.
ismun artinya nama. Nah, sekarang caranya sama. Cara yang pertama, harokat atau tanda baca pada huruf terakhir, huruf terakhirnya di sini adalah mim. Itu harokatnya kita hilangkan, hapus, ya. Nah, sudah kita hapus. Kemudian yang berikutnya, setelah kita hapus harokat tanwinnya atau domatainnya tadi pada kata ismun, ini kita ubah menjadi harokat doma, bukan tanwin ya. Kita rubah menjadi harokat doma pada kata ganti punyaan untuk kam. Kemudian setelah itu kita tambahkan kata ganti punyaan kamunya yaitu ka. Nah, ismuka. Nah, ini masih tulisannya terpisah. Kalau gitu kita lihat tulisan sambungnya menjadi seperti apa. Nah, ini. Jadi seperti ini. Ismuka. Yang artinya nama kamu atau namamu. Ya, untuk laki-laki. Nah, ini teman-teman. Cara mengubah kata ditambahkan dengan kata ganti kepunyaan untuk kamu laki-laki. Nah, ini pada kata yang muzakkar. Sekarang pada kata yang muannas. Pada kata yang muannas kita lihat pada slide berikutnya. Ya, cara penggunaan kata ganti kepunyaan kamu laki-laki pada kata yang muannas. Contohnya adalah kata suratun. Suratun artinya gambar. Cara yang pertama sama, kita hilangkan dulu harokat pada huruf terakhir yaitu pada huruf ta. Harokat tanwinnya kita hilangkan. Teman-teman, ya, ini kita hilangkan. Kemudian yang berikutnya tak marbutohnya atau tak bulatnya kita rubah menjadi tak taknis. Ya, menjadi tak taknis atau tak yang panjang. Kemudian harokat pada huruf terakhir tadi setelah kita hilangkan, kita ganti menjadi harokat doma. Ya, harokat doma. Kemudian baru kita tambahkan kata ganti kepunyaan untuk kamu yang laki-laki. Nah, ini masih terpisah teman-teman. Nah, sekarang kita sambungkan tulisannya menjadi seperti ini. Suratuka, ya. Ini tulisan sambungnya. Nah, gini. Artinya gambarmu atau gambar kamu untuk punyaan laki-laki. Ya, ini teman-teman pahami. Untuk kata muannas sama harokat pada huruf terakhir kita hilangkan. Ya, kemudian kita ganti menjadi doma untuk kata ganti punyaan kamu laki-lakinya. Kemudian baru kita tambahkan kata ganti punyaan untuk kamu laki-laki. Next, selanjutnya. Sekarang kita lihat cara penggunaan pada kata ganti kamu perempuan. Ya, kita tambahkan ki pada ujung katanya. Nah, ini kita lihat contohnya ismun. Nah, ini untuk contoh pada kalimat yang muzakkar, ya. Pada kalimat muzakkar, ismun adalah kata yang muzakkar karena dia bukan, tidak ada tak marbutohnya dan juga bukan nama seorang perempuan. Ismun artinya nama. Nah, ini cara yang pertama untuk menambahkan kata ganti kepunyaan kamu untuk perempuan. Nah, ini yang pertama harokat atau tanda baca pada huruf terakhir kita hilangkan. Ismun, harokannya domatain kita hilangkan. Ya. Kemudian berikutnya, setelah itu, harokat yang tadi sudah kita hilangkan pada huruf mim, huruf terakhir tadi, kita rubah menjadi harokat domah. Ya, ini pada penggunaan
kata ganti untuk kamu, baik laki-laki atau perempuan. Kemudian setelahnya baru kita tambahkan kata gantinya, yaitu ki, untuk kamu perempuan. Nah, ini tulisannya masih bisa, teman-teman. Nah, kita lihat gimana kalau disambungkan. Nah, ini tulisan sambungnya, ya. Ismuki, artinya nama kamu atau namamu untuk perempuan, ya. Jadi ini, teman-teman, caranya tetap sama. Tadi harokat pada huruf terakhir kita hilangkan, kemudian kita rubah menjadi harokat dhammah, dan baru ditambahkan kata ganti kepunyaan kamu, ya. Selanjutnya, sekarang kita lihat penggunaan kata ganti kamu perempuan pada kalimat yang mu'annas, ya. Suratun ini adalah kata mu'annas karena dia di ujungnya ada ta marbutohnya. Ya, ada apa? Ta marbutohnya. Cara yang pertama sama, harokatnya atau tanda baca pada huruf terakhir, yaitu huruf ta. Di sini kita hilangkan, ya, kita hapus. Kemudian berikutnya, ta-nya yang tak bulat tadi untuk kata muannas ini kita rubah menjadi ta yang taknis atau ta yang panjang. Kemudian baru harokatnya yang tadi sudah kita hilangkan kita ganti menjadi harokat dhammah. Setelahnya baru kita tambahkan kata gantinya, yaitu kata ganti kepunyaan kamu perempuan, kita tambahkan ki. Nah, ini tulisannya masih misa. Sekarang kita lihat gimana kalau disambungkan tulisannya. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Suratuki yang artinya gambar kamu atau gambarmu untuk perempuan. Ya, ini. Teman pahami caranya. Yang pertama, pada kata mu'annas, kalau ditambahkan kata ganti kamu, perempuan atau laki-laki, yang pertama harokat pada huruf terakhir kita hapus, kemudian kita ganti menjadi harokat dhammah, kemudian baru ditambahkan kata gantinya. Ya, teman-teman. Selanjutnya, Selanjutnya kita lihat cara penggunaan kata ganti untuk dia laki-laki, ya. Ini kita tambahkan hu pada ujung kalimatnya. Di sini kita lihat contohnya dulu pada kalimat atau kata yang muzakkar. Ismun, kata ini adalah dalam bentuk muzakkar. Dia tidak ada ta marbutannya di ujungnya, artinya nama. Cara pertama kita hilangkan lagi harokat pada huruf terakhir, yaitu huruf mim. Nah, kita hilangkan harokatnya. Kemudian setelah itu kata ismun tadi setelah harokatnya kita hilangkan, kita rubah menjadi harokat dhammah. Nah, kita rubah menjadi harokat dhammah. Setelahnya baru kita tambahkan kata ganti kepunyaan untuk dia laki-laki, yaitu kita tambahkan hu. Nah, ini tulisannya masih misah. Sekarang kita lihat tulisan sambungnya. Nah, ini dia. Ismuhu, ya. Ismuhu the meaning artinya namanya atau nama dia untuk laki-laki. Ya, itu dia, ya. Ini pada cara pada penggunaan kata ganti untuk dia laki-laki. Itu caranya pertama harokat atau tanda baca pada huruf terakhir kita hilangkan. Kita rubah menjadi dhammah, baru kita tambahkan kata gantinya. Selanjutnya kita lihat contoh pada kalimat yang mu'annas.
Penggunaan kata ganti hu atau untuk dia laki-laki pada kalimat muannas. Kita lihat contohnya di sini pada kata surah. Ada kata surah yang artinya gambar. Surah ini adalah kata dalam bentuk muannas karena dia di ujungnya ada tak marbutohnya. Yang pertama, caranya seperti biasa kita hilangkan dulu harokat pada huruf takhir. Huruf takhir di sini adalah huruf ta. Kita hilangkan harokatnya. Kemudian setelah itu, setelah kita hilangkan taknya yang tak yang marbutoh tadi atau tak bulat, kita rubah taknya menjadi tak yang panjang atau tak tanis. Baru harokat yang tadi kita hilangkan, kita rubah menjadi harokat doma. Setelahnya baru kita tambahkan kata ganti kepunyaan untuk dia laki-laki. Nah, ini tulisannya masih bisa. Jika kita sambungkan tulisannya jadi seperti ini. Suratuhu, ya. Artinya gambar dia atau gambarnya untuk laki-laki. Nah, ini teman-teman. Jadi caranya harokat atau tanda baca pada huruf terakhir dihilangkan, kita ganti menjadi doma, baru kita tambahkan kata ganti kepunyaan untuk dia laki-laki. Oke, sekarang kita lihat cara penggunaan kata ganti kepunyaan untuk dia perempuan, ya. Kita lihat contohnya di sini pada kata yang muzakkar, yaitu kata ismun, yang artinya nama. Ismun ini artinya nama. Sekarang kita tambahkan kata ganti kepunyaan untuk dia perempuan. Caranya yang pertama, harokat pada huruf terakhir, huruf ismun di sini adalah huruf mim. Kata ismun, huruf terakhirnya adalah huruf mim. Ini harokatnya kita hilangkan. Setelah kita hilangkan, baru harokatnya kita ganti menjadi doma, ya. Yang tadinya harokat domatain, kemudian kita hilangkan, kita hapus menjadi doma. Kemudian baru setelahnya kita tambahkan dengan kata ganti dia perempuan atau kita tambahkan ha, ya. Nah, ini tulisannya masih terpisah. Baru kita sambungkan tulisannya menjadi seperti ini. Ismuha, ya. Artinya namanya atau nama dia untuk perempuan. Nah, ini teman-teman caranya. Nah, ini pada kata yang muzakkar. Lalu gimana kalau untuk pada kata yang muannas? Ya, teman-teman, untuk kata-kata yang muannas dalam penggunaan kata ganti kepunyaan untuk dia perempuan. Nah, di sini kita lihat contohnya pada kalimat atau kata surah. Suratun artinya gambar. Surah ini adalah kata dalam bentuk muannas karena dia katanya ini pada ujungnya terdapat tak marbutoh atau tak yang bulat. Kemudian setelahnya itu harokatnya kita hilangkan. Harokat huruf terakhir yaitu pada huruf ta kita hilangkan. Setelahnya baru tak yang bulat tadi atau tak marbutoh kita rubah menjadi tak yang panjang atau tak tanis. Dan harokat yang tadi kita hilangkan kita rubah menjadi harokat doma. Kemudian setelahnya baru kita tambahkan kata ganti kepunyaan untuk dia perempuan atau kita tambahkan a. Nah, ini masih dalam tulisan terpisah. Nah, kita lihat tulisan sambungnya. Nah, ini dia suratuha. Artinya gambarnya atau gambar dia
untuk perempuan. Teman-teman, ini caranya. Diingat baik-baik ya caranya. Oke teman-teman, agar teman-teman lebih memahami penjelasan tentang kata ganti kepunyaan, sekarang teman-teman tugasnya mengerjakan latihan di bawah ini. Teman-teman tambahkan kata atau kalimat berikut dengan menambahkan kata ganti kepunyaan. Ya, jangan lupa caranya tadi, biar teman-teman tidak pusing. Yang pertama, huruf di akhir pada kata tersebut. Huruf akhir, harokatnya teman-teman hilangkan, kemudian diganti, dan baru ditambahkan kata ganti kepunyaannya. Ini ada kata kolamun dan akibatun. Teman-teman rubah, boleh dibuat kolam, buat nomor, dan lain sebagainya. Teman-teman rubah, tambahkan kata ganti kepunyaan saya, kamu laki-laki, kamu perempuan, dia laki-laki, dan dia perempuan. Ingat ya, bedanya untuk kalimat yang muzakkar dan muannas cara mengubahnya. Oke, cukup sekian dari Ustadz. Semoga pelajaran hari ini dapat teman-teman pahami dan ambil manfaatnya. Kalau masih ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan kepada Ustadz dan Ustadzanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.